bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Masita Nurain dan rekanku Rahmadi Pandra Siva Pramesti Zahra. Nah, hari ini aku udah berada di depan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga nih. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit kegiatan kita hari ini ngapain aja sih? Nah, jadi teman-teman, kita akan mengunjungi Museum Sejarah dan Budaya Universitas Erlangga untuk mengetahui seluk-beluk naskah yang akan kita pilih, yaitu naskah Kitab Irsyadul Anam. Dan selain itu nanti kita akan bertemu rekan kita di sana, yaitu Alfian dan Raffi, yang berkesempatan untuk mewawancarai narasumber kita, yaitu kating kita sendiri yang mengambil peminatan filologi. Wah, kayaknya seru ya, Div. Yuk teman-teman, ikutin perjalanan kita ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raffi Kairam, perwakilan dari kelompok 5 Kodikologi kelas B. Nah, terima kasih juga kepada Mbak Sofiatul yang telah memberikan waktunya untuk menjadi narasumber kita, yaitu untuk tugas UAS mata kuliah Kodikologi. Nah, langsung saja tanpa memperlamakan waktu, di sini merupakan naskah Irsyadul Anam yang terdapat di Museum Sejarah FIB. Nah, langsung saja saya akan mewawancari Mbak terkait naskah ini. Nah, berikut ini Mbak ada yang sampulnya ya Mbak. Iya. Nah, ini juga bagian sampingnya seperti itu. Nah, langsung saja. Ini merupakan sepertinya kolofon ya, Mbak. Nah, dari sini, Mbak, saya ingin tahu gitu, bagaimana sih latar belakang naskah Irsyadul Anam ini, atau sejarah naskah, kemudian naskah ini tuh sebenarnya membahas apa gitu menurut Mbak yang telah mempelajari tentunya kodikologi, tekstologi, dan mungkin beberapa mata kuliah yang terkait dengan filologi. Silakan jawab, Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Rafli. Kalau saya lihat sekilas, nggak sekilas juga sih, setelah saya baca juga, kalau naskah Irsyadul Anam ini isinya membahas tentang rukun-rukun wajib yang diajarkan terkait dengan rukun qauliyah dan juga sunnah qauliyah. Di situ ada beberapa ilmu-ilmu agama khususnya yang ditulis, yang sepertinya memang diajarkan di pesantren-pesantren. Nah, seperti itu yang saya lihat, yang saya baca dari naskahnya itu seperti itu. Kebetulan naskah ini kan cuma sedikit ya halamannya. Ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih Mbak. Lanjut saja Mbak. Sebelumnya kalau misalkan dilihat dari bahasanya ya Mbak, kayak tulisannya gitu, ini Arabnya itu seperti Arab apa ya Mbak? Kayak ada campuran bahasa gitu, misalnya Sanskerta dengan Jawa, atau misalkan Arab dengan Jawa, seperti itu. Kalau dari sini bahasa yang digunakan apa ya Mbak? Nah, jadi yang saya lihat di dalam naskah ini itu kan pakai bahasa Melayu ya, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasanya, itu kelihatan banget kalau itu bahasa Melayu. Nah, kalau misalnya ada naskah pakai huruf Arab nih, pakai huruf Arab, bahasa Melayu, berarti dia namanya pakai aksara Jawi, gitu. Nah, jadi bedanya apa Mbak aksara Jawi sama aksara Pegon? Kalau aksara Pegon itu hurufnya Arab, bahasanya pakai bahasa Jawa, bener-bener Jawa. Sedangkan kalau aksara Jawi itu hurufnya Arab, pakai bahasa Melayu, gitu. Jadi ini kategorinya pakai aksara Jawi, bahasa Melayu, gitu. Baik Mbak, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Mbak ini kayak bahan yang digunakan untuk naskah ini tuh bahan apa ya Mbak? Kalau itu tuh kayak kertas biasa gitu, cuma agak abu-abu gitu ya Mbak? Apakah misal kayak kertas yang dipakai buku kita sekarang atau berbeda gitu? Soalnya kan naskah ini kurang lebih sekitar 97 tahunan kalau nggak salah. Iya. Iya. Tadi setelah saya baca-baca juga kayaknya ini kok kertas biasa, tapi mungkin warna abu-abunya itu
karena usia ya. Jadi mungkin awalnya putih, kemudian karena termakan usia, jadinya ya warnanya menjadi abu-abu. Terus ketika tadi saya lihat di kolofonnya juga kok ternyata umurnya sudah sekitar 107-an tahun gitu. Tapi pada saat itu, oh ternyata sudah ada juga ya kertas yang biasa seperti yang kita pakai sekarang ini gitu. Soalnya yang saya tahu kalau di naskah-naskah yang biasanya di museum itu kalau nggak pakai kertas deluang, kalau nggak gitu pakainya kertas Eropa. Nah, kalau kertas Eropa itu udah pasti ada watermarknya gitu. Nah, Langsung ini saja. kayaknya sih pakai kertas biasa yang kayak kita pakai gitu. Baik Mbak, terima kasih. Nah, lanjut saja Ya. Mbak. Ini kayak ini Mbak di layar ini kan ini ada yang kecil bagian ini ya Mbak, yang bulat yang di bagian sisinya itu. Nah, di sini juga ada. Nah, ini kalau menurut kayak Mbak sendiri ini tuh apa ya gitu? Ilmu iluminasi dan ilustrasinya bagaimana gitu dari naskah ini? Mm-mm. Itu masuk iluminasi sih menurut saya. Di dalam naskah ini kebetulan karena memang tadi ya yang saya katakan naskahnya cuma sedikit halamannya, kemudian juga menjelaskan tentang ilmu agama, jadi nggak banyak ilustrasi yang digambarkan, tapi memang biasanya di dalam naskah-naskah itu, termasuk naskah agama, itu ada iluminasi. Kalau iluminasi itu tidak ada hubungannya dengan teks gitu, tapi yaudah kayak sebagai hiasan aja gitu. Kayak ini kan misalnya yang dua lingkaran ini, nah itu yang pertama yang atas ada tulisannya rukun iman, nah itu sebagai penanda bahwa di baris yang situ itu apa namanya menjelaskan tentang rukun iman. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah rukun Islam. Berarti yang di baris itu menjelaskan tentang rukun Islam. Begitupun yang tadi di halaman yang kayaknya yang pertama yaitu yang ada Ini ya itu Mbak. loh di slide 3. Nah, ini juga termasuk iluminasi gitu. Ya. Oke Mbak, terima kasih. Nah selanjutnya nih Mbak, ini kayak keluar konteks dari teks ini ya Mbak. Kalau menurut Mbak nih, apa yang harus kita lakukan nih sebagai mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia untuk ya intinya mengetahui khazanah kodikologi atau khazanah teks-teks teks-teks yang naskah Nusantara gitu, yang tentunya ini sangat apa ya dibutuhkan untuk perkembangan teknologi saat ini. Bahwasanya masa lalu itu akan berhubungan dengan masa depan gitu. Boleh Mbak minta opininya? Iya, jadi menurut saya ya, kalau filologi itu sebuah disiplin ilmu yang menjembatani antara yang masa lalu dengan yang masa sekarang. Jadi menurutku sendiri sebagai mahasiswa yang ngambil minat filologi itu penting banget mempelajari ilmu ini karena ilmu ini kan sebenarnya ilmu langka ya, ilmu langka. Jadi semakin langka ilmu itu maka semakin spesial gitu sebenarnya. Nah, apa yang kita dapatkan di dalam naskah itu sebenarnya tidak selalu tentang hal-hal yang kuno. Biasanya kan orang-orang akan menganggap bahwa atau filologi ini apa sih, ilmu yang udah lama, udah kuno, udah nggak relevan dengan zaman sekarang. Tetapi ketika kita sudah terjun di dalamnya, sudah bisa mengambil poin-poin yang ada di dalam naskah itu, kita bisa menghubungkan bahwa sebenarnya apa yang ditulis pada zaman dahulu itu sebenarnya bisa loh direlevansikan ke dalam kehidupan yang sekarang gitu. Nah, mempelajari ilmu filologi ini juga kita itu dapat poin plusnya mempelajari bahasa. Karena kan memang multi bahasa kan, dari bahasa yang zaman dulu diterjemahkan ke dalam bahasa yang sekarang. Seperti itu. Oke, baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Nah selanjutnya Ya. wawancara tentang lebih luas lagi tentang filologi ini akan dibahas oleh Alfian ya Mbak. Jadi saya silakan kepada Alfian untuk mewawancari Mbak Sofia. Terima kasih Mbak. Iya. Iya, Iya sama-sama. Mbak, Silakan. ini saya Avian ya. Ini untuk pertanyaan pertama dari saya, apa ada motivasi atau dorongan dari Mbak sendiri ketika memilih peminatan filologi daripada linguistik maupun sastra? Ya. Saya jawab ya sekarang. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ilmu filologi itu ilmu yang langka. Jadi orang yang mempelajari itu menurut saya orang yang spesial gitu. Karena nggak banyak peminatnya. Dan saya justru tertantang di situ gitu. Saya mencoba untuk begini. Dulu ketika saya ragu mengambil filologi itu saya bertanya seperti ini. Kenapa sih orang nggak banyak yang ngambil filologi gitu? Memangnya apa tantangan di dalamnya kok sampai banyak dihindari mahasiswa gitu? Oh ternyata karena
memang kajiannya itu seperti ini, memang agak rumit, tapi justru itu poin pentingnya, itu adalah hal yang menantang untuk kita, gitu. Dulu kenapa kok tiba-tiba kemudian memutuskan untuk ambil filologi? Ketika saya konsultasi dengan dosen wali saya juga bingung. Ya nggak tahu Mbak, mau ngambil yang apa terserah Anda. Soalnya saya lihat nilai kamu juga di sastra sama di linguistik juga bagus. Tapi kalau misalnya ngambil filologi, nanti kamu masih bisa mempelajari filologinya, masih bisa ke linguistik juga, atau masih bisa ke sastra juga. Jadi filologi itu multidisiplin ilmu, gitu. Udah, itu Mbak ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya yang saya tanyakan, ya sependek pengetahuan saya, mata kuliah yang ada dalam pemilihan filologi salah satunya adalah kodikologi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat pengetahuan Mbak tentang kodikologi itu seperti apa, biar saya juga tahu gitu. Ya, oke. Jadi kodikologi itu kan memang salah satu cabangnya dari ilmu filologi ya. Ketika semester 1, saya yakin kalian sudah dikasih tahu bahwa bedanya teks sama naskah itu apa. Nah, kalau kodikologi itu ilmu yang mempelajari tentang naskahnya, jadi tentang artefaknya. Jadi yang dipelajari itu ya tentang halaman naskahnya, kemudian bagaimana kondisi naskahnya, sejarah naskahnya, berapa baris, berapa halaman, kemudian umur, bahan, dan sebagainya itu. Jadi itu yang di dalam kajian ilmu kodikologi. Sedangkan nanti kalau udah masuk ke teksnya, ke isinya, itu sudah bukan ranahnya kodikologi lagi. Tapi nanti ada lagi yang namanya tekstologi. Nanti mungkin di semester selanjutnya ya. Nah itu. Oh iya. Kalau Nanti pemahaman saya seperti itu. berarti seperti cuma covernya aja gitu Mbak ya? Dari dalam Ya, naskahnya cuma jadi covernya. naskahnya, artefaknya itu tadi gitu. Oke, makasih Mbak. Untuk yang ketiga, jadi ketika saya masuk misalnya pemilihan filologi pasti ada meneliti naskah kuno. Dan mungkin ada manfaat atau apa yang bisa diambil ketika saya memilih filologi dan meneliti naskah kuno itu tadi. Manfaat apa yang bisa saya ambil gitu Mbak? Mungkin bisa jelaskan? Ya, ini tadi juga sudah saya singgung pada pertanyaan terakhirnya Rafli ya. Jadi kalau untuk manfaatnya sendiri ya karena filologi itu ilmu yang menjembatani antara zaman dulu dan zaman sekarang, kita belajar banyak hal yang sebenarnya orang-orang sekarang nggak tahu, itu ternyata orang zaman dulu tuh udah tahu, cuman orang zaman sekarang karena nggak bisa baca naskahnya, jadi kita yang jadi perantaranya gitu. Nah, jadi dari situ sih menurut saya. Cuman gini, kalau misalnya jadi anak filologi itu harus kuat iman, karena akan banyak banget orang yang ngomong kalau filologi itu pasti lulusnya lama gitu, padahal sebenarnya nggak kayak gitu juga, tergantung orangnya. Kalau kalian rajin ya, mau ngambil sastra, linguistik, filologi ya pasti lulusnya cepat gitu. Dan untuk kalau boleh tahu ya, untuk meneliti naskah Sepertinya ada kendala jaringan ya Mbak. Langsung saja oleh Rafli aja ya Mbak. halo. Dilanjut. Alfian, Maaf jaringan tadi soalnya putus. Diulangi lagi aja nggak? Tadi. Diulangi nggak apa-apa. Jadi pertanyaan saya ini aspek apa yang dibutuhkan ketika kita mau meneliti naskah itu? Oke. Jadi yang pertama dibutuhkan adalah niat. Yang pertama ya niat. Karena memang meneliti naskah itu adalah sesuatu hal yang menurut sebagian orang mungkin terlihat menjemukan, memusingkan. Jadi niatnya harus dikencangin dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan katalogisasi naskah. Biasanya ini kita bisa ke museum-museum, kemudian ke kolektor-kolektor naskah, lihat-lihat naskahnya. Kemudian kita juga harus menentukan kriteria naskah apa yang akan kita teliti. Misalnya, saya mau meneliti naskah agama yang tebalnya jangan sampai 100 halaman biar nanti cepat gitu. Nah, nanti kemudian dari katalogisasi tadi, naskah apa yang sesuai dengan kriteria kita, itu kita sisihkan. Kemudian nanti setelah ketemu beberapa naskah itu, baru kita eliminasi mana yang benar-benar cocok dengan yang kita harapkan untuk menjadi objek penelitian seperti itu. Baik Mbak,
Jadi yang pertanyaan terakhir dari kami adalah, ini mungkin ada kata-kata maupun pesan untuk adik-adik ya seangkatan kami lah yang ingin mengambil minat Iya. filologi mengenai penelitian naskah atau apapun lah untuk kami yang ingin mengambil filologi tadi. Oke. Pesannya apa ya? Ya intinya jangan goyah sama kata-kata orang itu aja sih. Karena memang akan banyak yang ngomong kalau filologi itu lulusnya susah, lulusnya lama. Terus jangan terpengaruh dengan omongan orang yang bilang kalau filologi itu udah nggak zaman gitu. Soalnya benar-benar banyak banget ilmu yang kita dapatkan ketika kita belajar filologi. Misalnya ketika kita belajar tentang naskah-naskah ilmu tradisional, itu ternyata banyak banget yang digunakan di ilmu kedokteran, kayak misalnya ramuan-ramuannya gitu-gitu. Terus digunakan di ilmu kecantikan itu juga banyak banget. Saya kemarin juga meneliti yang di itu apa buat tugas sih, yang untuk jamu-jamuan. Nah itu ternyata ya digunakan juga gitu loh di kedokteran. Bahkan ada anak farmasi yang penelitiannya itu pakai naskah kuno, jadi dia kerjasama sama anak filologi gitu untuk menemukan hasil penelitiannya gitu. Jadi nggak usah terpengaruh omongan orang, dikuatin niatnya, dan apa lagi ya, ya pokoknya gitulah. Jangan terpaku sama apa iming-iming lulus cepat kalau masuk yang lain kecuali filologi, karena lulus cepat atau enggak itu ya tergantung diri kita sendiri gitu, bukan tergantung peminatannya gitu. Insya Allah kalau filologi sih aku lihat dosen-dosennya juga semangat ngejar mahasiswa gitu loh, biar cepat revisi, biar cepat lulus gitu. Saya lihatnya gitu soalnya. Oke, mungkin itu dari pertanyaan dari saya. Saya kembalikan ke Rafli. Silakan, Ya. Rafli. Baik, terima kasih Alfian yang telah mewawancarai Mbaknya terkait minat filologi ya, Mbak. Nah, saya perwakilan juga bersama Alfian dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbaknya, Mbak Sofiatul yang telah memberikan waktunya dan rela diganggu waktunya oleh kami. Dan kami memohon maaf apabila banyak kekurangan dan maupun ada kesalahan kata maupun tindak. Nah, terima kasih banyak. Sekian yang sekian wawancara tugas kodikologi ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.